Kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2001. Sejenak terlihat menakjubkan ketika angin kemarau bertiup kencang merontokkan dedaunan di setiap batang pohon karet yang ada di kebunku. Helai-helai daun kering berwarna oranye dan kuning itu, ribuan jumlahnya, melayang berjumpalitan di udara sebelum akhirnya terkulai di tanah atau terselip di antara lapisan semak belukar, seolah menciptakan hujan jenis baru, hujan daun. Krasak-kresek nyaring suara daun yang remuk terinjak ketika aku berjalan di sepanjang lorong kebunku, membuat kadal dan ular dan lipan dan kalajengking segera kabur menjauh sebelum kena injakan sepatuku. Tapi angin hanya sekali-sekali bertiup, dan udara terasa panas sekali, dan pohon-pohon yang gundul itu tak lagi mampu menahan teriknya pancaran matahari langsung ke tubuhku. Aktivitas menyadap karet pun bertambah lesu dikarenakan tetesan getahnya kian seret, kian susah pula menabung odel. Bekal air minumku di dalam botol ukuran 1 liter selalu ludes sebelum waktunya. Kukira, tak lama lagi jika hujan belum turun juga, negeri ini akan berselimut asap seperti yang terjadi saat musim kemarau di tahun yang sudah-sudah. Banyak para peladang yang menyesali lamanya musim kemarau ini. Kalau mampir ke Bedeng, mereka tak bosan-bosannya mengadukan kondisi lahan yang terbengkalai. Sedianya, lahan berlumur abu bekas dibakar itu segera ditanami padi dan karet. Namun sebelum ditanami, tanah harus lebih dulu tersiram hujan. Lacurnya, makin lama mengulur waktu, lahan itu keburu hijau kembali dibalut semak belukar. Lahan bersemak tentu tak efektif lagi untuk ditanami. Kemalangan paling serius menimpa Wak Ningkung. Ia dan keluarga besarnya menggelar ladang seluas 4 hektar. Benih padi 6 karung serta 2.000 bibit karet disiapkan. Menduga kemarau akan segera berakhir, Wak Ningkung mengundang sejumlah orang untuk acara nugal di ladangnya. Nugal adalah kegiatan menanam benih padi dengan cara melubangi tanah menggunakan tongkat kayu. Lubang-lubang itu nantinya diisi dengan benih padi. Kami sekeluarga diundang, dan aku paling senang pada saat acara makan-makannya. Pagi-pagi sebelum acara nugal dimulai, kami sudah disuguhi bubur ayam dan kopi. 2 jam kemudian, kami diajak berkumpul kembali di bawah pondok panggung Wak Ningkung. Acara makan bersama pun dipacu, lauknya kijang hasil berburu. Perut kenyang, jangkauan pikir lapang. Siang harinya, di tengah hamparan ladang, kami duduk mengerubungi suguhan bubur kacang. Seakan-akan masih kurang, sore harinya istri Wak Ningkung menyiapkan sekantong makanan pula untuk ditenteng pulang. Sebenarnya orang-orang telah mengingatkan Wak Ningkung kalau musim kemarau masih akan panjang, tetapi Wak Ningkung berlagak macam cenayang, teramat yakin hujan akan datang. Apa yang terjadi? Benih padi dan karet kadung ditanam, nasib apes justru yang dituai. Berminggu-minggu sejak acara nugal itu, hujan yang dinanti tak kunjung menyapa, dan Wak Ningkung harus rela benih padi dan karetnya mati kekeringan. Kemarau memang selalu bikin repot. Para tauke atau pemilik tanah di dusun Gunda Gulana mengingat hutan yang kering rawan terjadi kebakaran. Para peladang seperti Wak Usup, Wak Ningkung, Bang Madi, Wak Seman, dan lain-lain, berdalih bahwa titik api bisa muncul dari mana saja dan dengan cara yang tak terduga, jadi bukan berasal dari sisa penunuan lahan belaka.
Dulu pernah ada kasus seorang penyadap karet membuang puntung rokok yang masih menyala ke atas timbunan serasa. Esok harinya ia mendapati kebun karetnya hangus terbakar. Kobaran si jago merah melahap kebun lain di sekitarnya, dan akan terus merembet jauh jika tidak segera diputus jalan apinya. Bang Aher tauke kami sigap masuk kebun, dan kami bekerja keras memotong jalannya api agar tak menjalar ke kebunnya. Efek dari kebakaran hutan adalah tingginya konsentrasi karbon dioksida di udara. Begitu tebal asap yang membumbung ke langit, negeri ini seolah-olah telah kehilangan matahari. Radio mengabarkan berita tentang asap Made in Indonesia telah bermigrasi ke Singapura dan Malaysia. Dari berita itu aku menghafal istilah bahasa Inggris ini, Transboundary Air Pollution of Haze, kemudian memahatnya pada sebatang pohon medang yang tumbuh di tepi jalan. Ibu menyangka kalimat itu adalah semacam doa atau harapan supaya diberi air. Perhatiannya tertuju pada kata, air. Asal kamu tahu, benda yang paling kami rindukan saat kemarau adalah air. Sementara langit dikungkungi pekatnya asap, air menghilang jauh di bawah kedalaman bumi. Tempat pemandian kami adalah sebuah relung tanah di dasar sungai tanpa nama yang kalau musim hujan airnya selalu mengalir deras. Sebulan pertama pada musim kemarau, sungai itu sudah berhenti mengalir, tetapi cerukannya masih terisi. Lama semakin lama, debit air di dalam cerukan itu makin berkurang saja akibat sering dipakai mandi, dan sekarang kering kerontang menyisakan endapan lumpur pecah-pecah. Kami menggali sumur sedalam 3 meter di sana, lalu sedikit demi sedikit air mulai merembes melalui pori-pori tanah di dasar sumur itu. Karena airnya tidak akan cukup untuk dipakai mandi, kami hanya memakainya untuk keperluan masak dan minum saja. Suatu hari Bapak mencoba menelusuri tepian sungai ke arah hulu untuk mencari barangkali masih ada genangan air. Jauh sudah meretas jalan, hanya rembesan peluh yang dibawa pulang. Bapak tak menyerah, jauh di hilir sungai dijumpainya sebuah lubuk dangkal terkungkung naungan sebatang pohon tembesu yang akar gantungnya berpalun-palun membelit batang berdiameter 2 kali pelukan orang dewasa. Air lubuk itu diam menggenang tersekap akar belit pepohonan, warnanya kehitam-hitaman, berbau kayu lapuk yang lama terendam. Kami terpaksa mandi di sana, dan setiap kusiramkan segayung air ke kepala, aku bergidik jijik membayangkan kalau ada jentik nyamuk tersangkut di sela-sela rambutku. Beberapa hari yang lalu, Wak Usup mampir ke Bedeng membawa kabar gembira. Ia sesumbar membebek prediksi orang-orang di dusun bahwa tak lama lagi harga getah karet akan naik. Bapak bertanya apa sebabnya, Wak Usup pun menyinggung nama Megawati, presiden yang baru saja dilantik menggantikan Gus Dur. Memang, sejak musim kampanye Pilpres beberapa bulan lalu kerap terangin-angin ke telinga bahwa kalau Megawati yang jadi presiden, harga getah pasti naik. Bapak menanggapi spekulasi yang tak lebih dagelan politik itu dengan wajah sumringah, lumayan menghibur, sambutnya, tapi yang paling kami butuhkan sekarang adalah air. Apakah presiden mau mengirim air ke Bedeng ini? Prihatin mendengar ucapan satir Bapak, Wak Usup mengajak kami memanfaatkan lubuk besar yang ada di ladangnya. Masalahnya,
Ladang Wak Usup dari bedeng kami terentang jarak 3 km, rutenya melintasi belasan bidang kebun dengan kontur jalan berbukit. Di sanalah akhirnya aku bisa mandi sepuasnya. Bila pulang dari ladang itu, Bapak memikul 2 jeriken masing-masing ukuran 20 liter air untuk keperluan di bedeng. Kedua jeriken itu diikatkannya pada tongkat kayu pemikul, depan dan belakang. Terseok-seok Bapak melangkah, bergoyang sedikit saja air dalam jeriken itu berkeciprat tumpah. Kadang-kadang jeriken yang awalnya terisi penuh, sampai di bedeng isinya tinggal sepertiga. Belakangan Bapak mencoba meminimalkan tumplakan air dengan cara menaruh daun berukuran lebar pada permukaan air yang dipikulnya. Tadi sore kami bertiga dalam perjalanan pulang dari sana. Bapak memimpin di depan, ibu di belakangnya menjinjing ember mini berisi perkakas mandi. Aku mengangsur jarak paling belakang sambil mengusung baskom plastik bermuatan setumpuk pakaian yang baru dicuci. Kira-kira tinggal 100 meter lagi sampai ke bedeng. Kami harus menuruni perbukitan yang jalan setapaknya bertangga-tangga dikarenakan banyaknya akar yang menyembul di atas permukaan tanah. Di sana, di tengah sulitnya mempertahankan keseimbangan 2 jeriken yang dipikulnya, kaki Bapak terantuk akar pohon sebesar pergelangan tangan. Bapak jatuh terjerembab, dan kedua jeriken itu menggelinding, dan airnya mencurah, tandas terserap tanah. Awalnya, aku mengira Bapak akan marah-marah atau paling tidak menggerutu gara-gara musibah itu, tetapi ia diam saja walaupun kekesalan kentara sekali memenuhi wajahnya. Bapak akhirnya duduk melunjur kaki, menata helaan napas, mencengkeram batang kayu pemikul, menatap pasrah ke arah jeriken yang sudah kosong. Lama ia berpose macam terpisah ingatan. Aku jadi bertanya-tanya, apa gerangan yang dipikirnya. "Ayo, Pak, pulang," kata ibu. Bapak beringsut bangkit, menghela napas panjang, lalu memasang kembali pikulannya. Ia menyuruh aku dan ibu pulang lebih dulu. Berkata bahwa ia harus kembali ke ladang Wak Usup untuk mengganti air yang tumpah tadi.